Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Cahyadi dengan NIM 19330068. Baik, untuk review artikel jurnal yang pertama, saya akan mengambil judul yaitu Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi ERP dengan Metode PICES Framework. Untuk jurnal yaitu Jurnal Informatika. Untuk link download yaitu https repository BSI ACID indeks PHP unduh item 288308 artikel ganjil 2018-2019 jurnal informatika.pdf. Untuk volume halaman yaitu volume 5 nomor 2 September 2018 PP 278286 ISSN 23556579 EISSN 25282247. Untuk tahun pembuatan yaitu tahun 2018. Untuk penulis Nani Agustina. Untuk reviewer Wahid Nur Cahyadi. Tanggal review yaitu 6 Maret 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang sudah diterapkan apakah dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan keinginan dari perusahaan dengan menggunakan metode PICES Framework. Untuk subjek penelitian yaitu pegawai di PT HK Realtindo Jakarta. Untuk asesmen data menggunakan beberapa cara yakni observasi, wawancara atau kuesioner, yang ketiga angket atau pengumpulan data. Untuk metode penelitian menggunakan metode PICES Framework dengan mengukur 6 variabel yang diantaranya yang pertama performance, yang kedua information data, yang ketiga economic, yang keempat kontrol, yang kelima efisiensi, yang keenam service. Untuk langkah penelitian dibagi dalam beberapa tahap yakni yang A, metode pengumpulan data terdiri dari observasi untuk mendapatkan gambaran tentang penggunaan sistem informasi tersebut. Berikutnya melakukan wawancara terhadap karyawan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan memberikan kuesioner. Untuk poin B, populasi dan sampel yaitu penelitian dengan mengambil data banyaknya karyawan, sedangkan sampel adalah pengambilan data yang diperlukan saja. Untuk C, metode analisis data yaitu menggunakan skala Likert dengan memberikan skor pada jawaban responden. Hasil penelitian berdasarkan hasil penyebaran kuesioner atau angket kepada 30 karyawan dari dua bagian yang berbeda, maka hasil kuesioner diperhitungkan menggunakan rumus interval bagian dan dihitung nilai rata-rata berdasarkan variabel dari PICES Framework berdasarkan karakteristik penilaian. Untuk hasil penelitian sebagai gambar seperti ini. Untuk kesimpulan, dengan meneliti tingkat penerimaan karyawan terhadap aplikasi ini, didapat hasil secara keseluruhan dengan nilai sebesar 24,31. Kemudian dibagi jumlah kriteria penelitian terhadap hasil 4,05 dengan kategori baik. Dalam mengevaluasi sistem informasi ERP dengan menggunakan metode analisis PICES Framework dengan domain performance, information and data, economic, control and security, efisiensi, dan service sangat membantu dalam mengetahui kelemahan dan keunggulan sistem sehingga dapat menjadi evaluasi apakah sistem yang diterapkan layak atau tidak digunakan. Pada pengolahan data dan analisis semua variabel dalam kategori baik, sehingga perlu adanya peningkatan dan perbaikan sistem agar menjadi lebih baik ke depannya mendapatkan nilai yang baik. Untuk lebih meningkatkan dari penggunaan aplikasi, diperlukan pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna dan perlunya adanya proses analisa kembali terhadap sistem dengan kerangka kerja lainnya, sehingga dapat meyakinkan bahwa penerapan sistem akan dapat berjalan lebih maksimal dan lebih baik lagi. Untuk kuesioner, dimensi performance didapat hasil penilaian 3,81 dan berada pada kategori baik. Untuk dimensi kriteria information atau data terdapat 4 indikator pertanyaan dengan total min sebesar 16,44 dengan kategori baik dengan penilaian 4,11. Untuk kriteria ekonomik dengan hasil min sebesar 8,14 dengan kategori baik didapat hasil penilaian 4,07. Untuk dimensi atau efisiensi mendapatkan total min 8,27 dengan hasil penilaian 4,13 dengan kategori baik. Untuk dimensi service dengan kategori baik dengan total penilaian 4,06 dengan hasil total min 12,17 dengan terdapat 3 kriteria pertanyaan. Untuk dimensi kontrol atau security didapat total min sebesar 8,27 kemudian didapat hasil penilaian 4,13 dengan kategori baik pula. Untuk berikutnya saya akan mereview jurnal yang kedua.
Untuk jurnal yang kedua, saya mengambil judul Analisis Kinerja Website PT PLN Persero menggunakan metode Pitches. Untuk jurnal yaitu Jurnal Teknik Informatika dari Universitas Bina Dharma. Untuk link download http sistematis FTIK Unisi ACID Indeks PHP STMC Artikel View 424164. Untuk volume dan halaman, volume 8 nomor 1 Januari 2019 78 sampai 89 EISN 2540 sampai 9719 ISSN 2302 sampai 8149. Untuk tahun pembuatan tahun 2019. Untuk penulis Nurul Huda, reviewer Wahid Nur Cahyadi. Untuk tanggal review tanggal 6 Maret 2021. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi dan mengukur website PT PLN Persero menggunakan metode Pitches. Untuk subjek penelitian yaitu website PT PLN Persero. Untuk asesmen data menggunakan beberapa cara, yakni yang pertama observasi, yang kedua analisis, yang ketiga angket atau pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan pengumpulan data dengan pengisian kuesioner. Berikutnya analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik Pitches. Selanjutnya proses penelitian evaluasi. Untuk langkah penelitian dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama observasi, yang kedua melakukan analisis data dengan menggunakan teknik Pitches. Untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil perhitungan pada dimensi di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada dimensi informasi atau information, ekonomi, efisiensi, dan layanan menggunakan metode Pitches pada evaluasi dan pengukuran terhadap website PT PLN Persero sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk dimensi informasi dengan nilai 71,2 dengan kriteria baik. Untuk ekonomi dengan hasil nilai 68,2 dengan kriteria baik juga. Untuk efisiensi dengan hasil nilai 64,6 dengan kriteria baik. Untuk layanan atau servis dengan hasil nilai 70,6 dengan nilai baik juga. Untuk kesimpulan, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. A. Dari hasil analisis dimensi kinerja atau performance dilakukan 3 kali pengujian. Dari keseluruhan pengujian pada dimensi kinerja atau performance, maka diperoleh hasil yang sama dan tidak ada perbedaan, yaitu hasil statistik. Untuk yang kedua, pada dimensi pengendalian atau kontrol, dalam melakukan pengujian menggunakan aplikasi WOT diperoleh hasil, yaitu menunjukkan bahwa tingkat kelayakan pada website PT PLN Persero yang telah menulis evaluasi melalui aplikasi WOT adalah excellent atau sangat baik. Untuk kuesioner, untuk dari dimensi informasi didapat kuesioner untuk website PT PLN Persero selalu memberikan informasi yang terupdate atau terbaru. Berikutnya, website PT PLN Persero memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Selanjutnya, informasi yang diberikan oleh website PT PLN Persero selalu tepat waktu. Selanjutnya, website PT PLN Persero memberikan informasi tentang perusahaan secara akurat. Selanjutnya, website PT PLN Persero memberikan informasi tentang pendaftaran pelanggan terbaru. Untuk dimensi ekonomi, yang pertama, website PT PLN Persero memberikan informasi tentang tarif tenaga listrik. Yang kedua, website PT PLN Persero menjelaskan informasi tentang jumlah energi listrik atau KWH. Untuk yang ketiga, informasi yang terdapat pada website PT PLN Persero sudah cukup jelas dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, website PT PLN Persero sudah sesuai dengan yang diinginkan pengunjung web. Untuk yang kelima, website PT PLN Persero menjelaskan tentang biaya pendaftaran bagi pelanggan baru. Untuk dimensi layanan, yang pertama, website PT PLN Persero telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, pelanggan merasa puas dengan adanya website PT PLN Persero. Yang ketiga, website PT PLN Persero memberikan informasi yang baik dan sesuai. Untuk yang keempat, informasi yang diberikan pada website PT PLN Persero sudah akurat. Untuk yang terakhir, pertanyaan pada website PT PLN Persero dijawab dengan jelas. Untuk dimensi efisiensi, yang pertama, tampilan website PT PLN Persero mudah dipahami dan mudah dimengerti. Untuk menu website PT PLN Persero mudah diingat. Pada saat mengklik menu yang diinginkan, cepat tampil. Untuk gambar yang ditampilkan pada website PT PLN Persero cepat terbuka. Untuk yang terakhir, menu yang dicari pada website PT PLN Persero mudah ditemukan. Hello everyone, I'm Baskoro Sinola. Would like to present my journal review about statistics in English language. Okay, we go to the PowerPoint.
Alright, this is the journal. That the title is an analysis of point of sales information system in SMAS with the black box testing and PCS method. This journal published at IOSR Journal of Business and Management. I downloaded it at a research kit of the writer. This journal volume is 22, and then the year 2020, and the writers is Mardiana Underwati, Fikri Amrullah, Elvira Rahmi Tamrin, and Ahmad Rafiqul Muslim. The reviewer is me, Baskara Sender, and they downloaded at 1 March 2020. Okay, the objective on this journal is to test the functional level and analyze effectiveness of the POS information system. The subject is 183 of the respondents consist of owner, leader, and the cashier at retail SMEs who use the POS information system for at least 6 months in East Java. And then the data assessment is interview and questionnaire. The method test the method of this research is test the functional level of POS information system, use black box method with equivalent versioning technique, and then analyze the effectiveness of POS information system, use the PCS method. And then the research step 1, interview the respondent to collect data about what they need for item data entry of the purchase and sell transaction, preparation of purchase and sales report. 2, observe the respondent with online questionnaire about the effectiveness of POS information system using PCS method. 3, make and evaluate POS information system functional test with the black box method. 4, test the validity of the questionnaire. And the last, analyze the questionnaire and create tabulation table. Okay, this is the result of the research. The table below describes result of the POS information system related to the POS operational system. The results are as expected, and the interface in the test case is valid or not error. And then the table below present the percentage of the tabulated data result from 103 respondents answer to the questionnaire on scale of 1 to 5, very ineffective to very effective. From the table, all aspects gain the highest score in 4 scale. The highest score of all gained by the service aspect with 60.1%. Okay, the conclusion of this research: POS information system is in line with SMES needs because it provides faster service in obtaining transaction receipt and the sales report. So that's all our presentation. Thank you for watching.